Shalom saudara, puji Tuhan ya, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan sekali lagi semua ini karena semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 30. Amsal pasal 30. Kita baca ayat 24 sampai 28. Amsal 30. Kita baca ayat 4, ayat 24 sampai ayat 28. Ya. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakannya buat kita semua ya. Kita semua memperhatikan di Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengambil tema hikmat dalam hidup atau hikmat kehidupan. Kenapa saya mengambil tema ini? Salah satu alasannya adalah bahwa manusia seringkali gagal menimba hikmat dari kehidupan. Ya. Contoh kecil saja. Misal contoh sangat kecil. Misalnya kita punya masalah di lambung dan kita nggak boleh makan cabai banyak-banyak. Tetapi ada kalanya kita mengalahkan potensi sakit lambung kita karena nikmatnya cabai kalau dicampur bakso Malang. Ya kan? Tapi setelah merasakan nikmatnya bakso Malang, kita berguling-guling di rumah karena melilit. Nah, ini salah satu kegagalan manusia menimba hikmat dalam kehidupan. Ini contoh yang sangat-sangat praktis. Tetapi kabar buruknya adalah bahwa hal seperti ini terbawa kepada hal-hal yang sifatnya rohani dalam hidup kita. Sehingga jangan heran kalau masih saja ada orang-orang yang berstatus orang percaya atau orang Kristen, sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi tampaknya tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ya dulu suka marah, ya tetap aja pemarah. Ya dulu suka berbohong, ya tetap aja berbohong. Padahal sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Nah, ini yang saya rujuk sebagai hal gagal menimba hikmat dalam kehidupan. Nah, bagi hari ini kita disuguhkan dengan kenyataan ya bahwa di sekitar kita atau setiap pengalaman kita sebenarnya adalah pengalaman hikmat. Nah, apa yang mau kita capai dalam khotbah pagi ini? Yang pertama, kita harus
bukan sekedar menyadari, tetapi kita harus memaknai, menghayati bahwa keterbatasan bukanlah suatu izin untuk menjadi lamban dan malas. Ya, keterbatasan bukanlah sebuah permit atau izin untuk kita menjadi lamban dan malas. Keterbatasan juga bukan sebuah izin untuk menjadi menyerah dan putus harapan. Itu yang pertama yang mau kita capai dalam khotbah ini. Yang kedua, saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Allah berbicara bukan hanya melalui firman tertulisnya atau Alkitab, tidak. Tetapi Allah juga berbicara melalui semua karyanya yang ada di muka bumi ini. Allah juga berbicara melalui apa yang kita alami di muka bumi ini, saudara. Jadi selain Allah berbicara dari firman-Nya yang tertulis ini, Allah juga berbicara dari apa yang Dia karyakan dalam hidup kita. Nah, ini penting sekali untuk kita hayati supaya kita dapat menimba hikmat dari proses kehidupan kita. Berikutnya, saudara, hikmat dalam kehidupan itu dapat kita peroleh dalam semua pengalaman serta pembelajaran hidup kita. Makanya jangan sampai gagal memaknai setiap pengalaman, entah itu enak ataupun tidak enak. Karena dalam setiap pengalaman hidup orang percaya, saya sangat yakin ada Roh Allah yang bersama dengan mereka. Sehingga kita harus menimba hikmat dari pengalaman ini. Jangan kita terlalu sering mengutuki pengalaman-pengalaman yang kita tidak merasa enak dengan pengalaman itu. Ya, sebagai contoh misalnya, apabila kita mengalami sesuatu yang gak enak, misalnya kita direndahkan orang, kita tidak perlu mengutuki pengalaman itu, saudara. Mengutuki dalam makna seperti ini, ya, kita marah terhadap pengalaman itu. Kenapa saya harus direndahkan? Kenapa saya harus begini begitu? Sebaliknya, ya, sebagai ganti kita mengutuki pengalaman itu, kita harus mengambil hikmat dari pengalaman itu. Oh, ternyata orang ini bukan teman yang baik. Itu kan hikmat, kan? Besok-besok, ya, saya tetap menghargai dia sebagai manusia, tapi saya tidak mau lagi berteman. Tidak mau berteman bukan satu dosa. Itu kan hikmat kehidupan, kan? Ketimbang kita mengutuki pengalaman buruk itu, kita memaki-maki pengalaman buruk itu. Kenapa saya harus mengalami ini? Ya, apalagi ada orang-orang dengan level harga diri yang terlalu tinggi. Padahal saya selalu bilang harga diri kita itu sama, seharga darah Kristus. Udah, karena kita ditebus dari kematian dan kesia-siaan oleh darah Kristus. Itulah harga diri kita, sama. Tapi sampai hari ini kita harus mengakui, kita semua, bahwa ada kalanya kita meletakkan harga diri kita begitu tinggi sehingga jangan sentuh harga diri itu, gitu kan? Makanya ungkapan-ungkapan yang sering saya ulang. Kenapa sering saya ulang? Karena masih terus ada. Kalau kamu berbuat baik, 10 kali saya bisa balas kebaikan. Tapi kalau kamu berbuat jahat, jangan bangunkan sina tidur. Wih, ya kan? Kita menganalogikan diri kita dengan seekor singa yang sedang tidur.
matahari udah tinggi kok nggak dibangunkan? Ya bangun. Ya kan? Kan itu kan istilah kan? Kenapa ada istilah itu? Ya karena kejadian-kejadian seperti ini. Dan istilah itu pantas disandang oleh kehidupan dunia, tapi tidak pantas disandang oleh kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Itu aja. Persoalannya adalah kita seringkali menyandang itu. Kalau kamu berbuat jahat kepada saya, hati-hati, kan gitu kan? Saya bisa 10 kali lebih jahat. Jangan coba-coba bangunkan singa tidur. Siapa di sini yang singa tidur itu? Ada? Ya, puji Tuhan, tidak ada. Haleluya. Amin. Jadi setiap orang percaya seharusnya atau seyogianya mempunyai hikmat agar senantiasa bertindak bijaksana, agar senantiasa bijaksana di dalam bertindak dan di dalam berekspresi. Ini tujuan utamanya. Kita belajar pagi hari. Baik, kita pergi ke ayat 24 dulu. Coba semua perhatikan. Dikatakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Ya, dalam bahasa aslinya, kata terkecil di sini itu tidak merujuk kepada bentuk badannya paling kecil, bukan. Karena ada binatang yang lebih kecil dari semut, ya kan? Binatang yang lebih kecil dari semut. Di Jawa ada binatang namanya tinggi. Masih tahu tinggi? Itu dah. Itu kecil sekali. Makanya nanti satu-satunya binatang yang ada di surga itu tinggi. Karena ada lagunya, tinggi-tinggi dalam surga. Iya kan? Jadi kata terkecil di sini dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada hal bahwa binatang-binatang ini memiliki keterbatasan kalau dibandingkan dengan kondisi luar, atau kalau dibandingkan dengan predator atau pemangsanya. Seperti pelanduk, adalah binatang yang sangat lemah. Kalau ketangkap sama binatang buasanya pasti mati dia. Semut binatang keras apa lemah? Lemah. Kalau ada semut merah menggigit kita, respons kita satu-satunya yang paling tepat adalah bertepuk tangan, tapi sebelah tepuknya pakai kanan, sebelah tepuknya di badan semut. Betul nggak? Dan semut nggak mungkin menangkis pukulan kita. Artinya semut itu lemah, iya kan? Belalang juga lemah, cicak juga lemah. Kamu tiup, putus ekornya. Artinya kata yang paling terkecil di sini itu menunjuk kepada lemah, dianggap tidak begitu penting, atau lemah dalam pengertian tidak mampu bertahan kalau dia bertemu dengan lawannya, itu lemah. Jadi 4 binatang ini, semut, pelanduk, belalang, cicak, atau laba-laba, ya dalam bahasa aslinya itu hanya beda satu tanda saja. Makanya banyak penafsir bilang ini laba-laba, ini cicak, sama saja sebenarnya. Ya. Jadi saudara-saudara ini lemah. Tetapi dikatakan walaupun mereka paling kecil, mereka adalah binatang-binatang yang sangat cekatan. Nah, sekali lagi kata cekatan di sini di dalam bahasa aslinya diberi pengertian berhikmat, bijaksana, wise. Saya udah periksa bahasa aslinya itu.
Ternyata cekatan di sini dipakai kata yang bisa dimaknai sebagai bijaksana. Kalau kita dalam bahasa Indonesia cekatan itu kan cepat, kencang ya, cekatan. Tetapi di dalam teks aslinya kata cekatan ini artinya bijaksana. 4 binatang ini lemah, ya. 4 binatang ini kalau ketemu predatornya pasti mati. 4 binatang ini mungkin dianggap tidak begitu penting. 4 binatang ini rentan dengan dunia luarnya, tetapi mereka bijaksana. Apa hasil dari bijaksana mereka nanti? Kebijaksanaan mereka membuat mereka survive dalam hidup mereka itu. Nah, ini yang mau ditonjolkan dari bagian ini. Kira-kira kalau langsung dihubungkan dengan orang percaya, kira-kira pesannya seperti ini. Hei orang percaya, dunia di sekitarmu, ya kan, itu seperti pemangsa, itu seperti predator iman. Keinginan mata, kata firman Allah, ya kan, keinginan daging, ya kan, harta, tahta, ya kan, menggoda semuanya. Kita baru dipertontonkan dengan drama yang luar biasa di negeri kita tercinta ini tentang semua itu. Bagaimana semua yang ada di sekeliling kita, yang ada di dunia ini begitu menggoda untuk memangsa kita. Begitu juga orang percaya. Pemangsa kita itu tidak tinggal diam. Teks Alkitab berkata apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum, singa siap menerkam. Seperti itu, saudara. Jadi sebagai orang percaya, apa yang mau ditampilkan oleh bagian ini sangat relevan buat kita. Sangat relevan buat hidup kita saat ini, saudara. Kita ini seperti 4 binatang ini, lemah dalam hati, dan kita siap dimangsa setiap saat. Tetapi ingat, sebagaimana 4 binatang ini walaupun dia lemah, dia berhikmat, dia bijaksana menanggapi kelemahannya. Kita juga harus begitu. Ya, ada banyak nilai kehidupan, ya, yang bisa kita pelajari dari sini. Misalnya dari semut, kita belajar tentang hal rajin dan antisipatif. Kenapa dia rajin? Ya, Amsal 6 ayat 6 berkata apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Kenapa harus kepada semut? Kenapa tidak kepada raja hutan, yaitu singa? Singa itu sering tidur. Makanya ada ungkapan singa bangunkan singa yang tertidur. Singa itu jam tidurnya panjang, singa itu. Tapi soal hal kerajinan dan antisipasi hidup, firman Allah merujuk semut. Kenapa semut yang dirujuk? Firman Allah berkata, walaupun dia lemah, ya, walaupun dia tidak seperti singa bisa kejar mangsanya, tapi dia antisipatif. Dia menyediakan makanan pada musim panas. Kenapa semut menyediakan makanan pada musim panas? Karena pada musim dingin pada waktu itu di tanah Palestina sana, semut gak bisa keluar itu. Kalau dia keluar, dia langsung, begitu dia keluar, beku dia. Nah, jadi mau tidak mau, kalau musim dingin atau musim hujan, semut harus tetap di dalam lubangnya. Kalau dia di dalam lubangnya sekian bulan musim dingin misalnya, dia harus makan. Gak mungkin dia puasa Senin Kemis. Bagaimana supaya cara dia bisa hidup pada musim-musim tertentu yang
berpotensi membunuh kehidupannya. Yang pada musim panas dia bekerja keras menyediakan makanannya. Banyak orang Kristen mengutip ayat salah. Kenapa nggak kerja? Kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Ada ayatnya Matius pasal 6. Pasal 6. Iya juga ya. Iya. Mudah-mudahan besok lu kelaparan. Banyak orang Kristen itu pinter ayat Alkitab, betul nggak? Saya banyak tuh menemukan orang Kristen pinter ayat Alkitab, tapi bodoh waktu mau menerapkan ayat ini. Bodoh betul. Cuman pinter menghafal ayat Alkitab. Tidak bijaksana, tidak berhikmat. Ya kan? Kalau pendapatanmu cuma 2 juta sebulan misalnya, jangan tiap hari kamu ingin makan daging sapi. Sekali-kali boleh. Jangan. Loh, kita sama loh. Kita sama. Saya orang yang sangat berhitung. Tapi kalau saya lihat, waduh, ini harus dihitung nih. Hari ini kita makan tempe aja dulu. Besok tempe ditumis, besoknya tempe digoreng, besoknya tempe dibacem. Pokok beda-beda kan? Kenapa? Kondisi. Bukan kita mengutuki kondisi. Oh Tuhan, kenapa saya cuma punya uang segini? Enggak seperti dia. Bukan. Kita justru mengelola apa yang ada. Itu namanya bijaksana. Banyak orang salah sasaran. Gaji 2 juta dikutukin. Kenapa gaji saya cuma segini? Tuhan, enggak cukup ini Tuhan. Saya tanya saudara, apa Tuhan iya membiarkan kita enggak cukup? Kenapa manusia sering tidak cukup? Karena gaya hidup, bukan karena hidup, betul nggak? Itu kan sudah umum kita tahu. Tapi Pak, pengen juga Pak, sekali seminggu makan daging enak. Semua juga pengen. Tapi kenapa boleh buat kan? Itu namanya bijaksana, bukan mengutuki kondisi, ya kan? Saya anak Tuhan, diklaim lagi. Saya anak Tuhan, putra kerajaan Allah, haleluya. Bulan depan saya harus punya uang 10 juta per bulan. Tetap aja 2 juta. Karena memang itu yang masih Tuhan percayakan. Kalau itu yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan penuh hikmat, bukan mengutuki keadaan itu, betul? Jangan bilang Bapak sih enak. Enak apanya? Sama. Itu namanya ya, antisipatif seperti itu. Wah, sebulan lagi hujan, dingin. Ayo kerja kan gitu kan? Dia mampu mengantisipasi, dia cerdas melihat. Wah, jangan sampai musim hujan kita kelaparan. Kan gitu. Kalian pernah nonton film The Cave? The Cave itu artinya gua. Itu diangkat dari cerita nyata tentang 11 apa 13 pemain bola di Thailand. Ya, waktu mereka latihan mereka habis latihan itu berwisata ke sebuah gua yang ada di sana. Mereka masuk ke gua yang sangat panjang itu sama pelatihnya. Tiba-tiba hujan turun, gua itu banjir. Mereka nggak bisa keluar. Dan mereka ada di sana kurang lebih 14 hari terjebak, stuck di sana. Nah, mereka cuma punya makanan sedikit, dibagi 13 orang. Pelatihnya saya lihat di film itu hanya memberi secuil. Nih, yang penting ada, iya kan? Kalau mau ngikuti nafsu, makan aja semua sehari, betul nggak?
mati mereka. Nanti tonton film, bagus sekali. Itu film dokumenter. Walaupun ada yang meninggal, salah satu tentara pensiunan, dia penyelam. Waktu dia nyelam, mau menyelamatkan anak-anak itu, dia meninggal di dalam air. Itu mengerikan, mendebar. Penyelamatannya juga luar biasa. Jadi kalau hujan datang, gua itu penuh dengan air, penuh. Tapi ada bagian di mana di dalam gua itu tinggi, nah makanya mereka bisa hidup di situ, di dalam. Mereka kekurangan oksigen. Makanannya ada, mereka bawa ransel untuk latihan itu kan. Bayangkan tuh kan paling snack apa kan. Tapi mereka bagi-bagi itu sedikit-sedikit. Nah itu namanya bijaksana. Itu bijaksana. Coba mereka nggak bijaksana, egois misalnya. Wah aku lapar nih, pengen ini kan punya aku, makan aja langsung, mati semua tuh orang, ya kan? Nah itu namanya bijaksana, mampu mengelola. Dari pelanduk kita belajar tentang pertahanan diri. Dia sadar bahwa dia binatang lemah. Dia sadar sewaktu-waktu, ya kan, dia bisa diterkam binatang buas lainnya atau predator lainnya. Maka dia membuat rumahnya di bukit mana? Bukan di bukit tinggi itu, di bukit batu. Kenapa? Karena predator seperti binatang-binatang buas itu susah manjat bukit batu. Pelanduk gampang. Dia lompat kanan, lompat kiri, enak dia. Singa lompat jatuh mati. Makanya yang besar-besar tuh jangan merasa kuat itu. Ajak manjat mati itu. Iya kan, semua orang punya kelebihan dan kelemahan. Itu dia. Makanya dia bikin rumah di bukit batu. Itu kan hikmat kan? Coba dia membaca Alkitab, misalnya pelanduk bisa baca gitu kan. Dia baca Mazmur 91. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Karena pertolonganku dari Tuhan. Aku tidur saja di padang ini. Malam-malam waktu dia memejamkan mata, bangun-bangun dari sholat. Karena dimakan predator. Entah apapun itu loh. Apakah ada singa di Palestina saya juga nggak tahu. Tapi predator lah, memangsa. Iya kan? Tapi karena dia sadar dia lemah, untuk menghindari kecelakaan dia membuat rumahnya di bukit batu. Itu namanya bijaksana, bukan mengutuki. Kenapa Tuhan? Engkau ciptakan aku lemah sebagai pelanduk. Enggak, bukan begitu dia. Ya kan? Bukan seperti Tommy J. Pisa. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Itu Tommy J. Pisa. Pelanduk bukan gitu. Dia tidak bilang kenapa Tuhan kau ciptakan aku lemah, kenapa nggak kau ciptakan aku seperti singa atau harimau. Kalau ada pemangsa datang aku hadapi. Nah kan orang Kristen sering gitu kan, membandingkan kondisinya dengan orang lain. Kenapa saya nggak begitu Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ditanya terus Tuhan. Bayangkan kalau sehari yang nanya Tuhan tuh 6 miliar orang di dunia ini. Ya kan? Kalau pelanduk nggak begitu cara hidupnya. Pelanduk, oke, badan saya lemah. Oke, kalau begitu saya bikin rumah di bukit batu. Itu bijaksana. Jangan mengutuki kondisimu, tapi kelola kondisimu. Amin. Dari dalam kita belajar apa? Kita belajar disiplin, pandai mengatur diri. Disiplin.
kita ibadah jam berapa? Jam 8. Datangnya jam 8:05. Ayo mulai disiplin. Masa kalah sama belalang? Jangan bilang Bapak nggak tahu sih kondisi saya gini. Nah itu tadi, jangan mengutuki kondisimu. Atur kondisimu, kelola kondisimu, itu yang bijaksana. Kalau kita semua selalu punya alasan untuk sebuah kesalahan, dunia ini akan kacau. Kenapa nggak ke gereja, Bu? Hati nggak enak, Pak. Lagi bad mood. Suatu kali kita ibadah, tiba giliran khotbah saya nggak mau khotbah. Cuma tanya, kenapa nggak khotbah Pak Ben? Bad mood. Hati lagi nggak enak. Pulang. Gimana? Kalian pernah nggak berpikir bahwa ada saat, bahkan bukan sekali dua kali, pas mau pelayan tuh saya bad mood? Mungkin nggak itu? Oh, sangat mungkin, dan saya mengalami itu berkali-kali. Dan saya berjuang, bukan mengutuki bad mood-nya. Selama penyembahan saya berjuang, Tuhan, saya punya tugas dan tanggung jawab. Saya punya peran dalam ibadah ini. Tolong saya. Bukan pas bad mood, saya malas ke gereja. Kenapa? Gak enak, bad mood. Ke gereja itu kan harus sukaria. Hati-hati. Kita kalah sama belalang, nggak punya raja, tapi disiplinnya minta ampun, betul? Nggak ada panglimanya. Ayo lancang kanan gerak, nggak ada. Tapi saya belum pernah lihat belalang kalau terbang tabrakan. Pesawat aja pernah tabrakan, betul nggak? Padahal udah pakai radar canggih, ya kan? Kapal laut aja pernah tabrakan, padahal udah pakai radar tuh canggih, ya kan? Belalang nggak pernah tabrakan, makanya belalang jarang bertengkar dengan tetangganya karena nggak pernah ada masalah. Kita orang percaya seringkali nggak disiplin. Ayo baca Alkitab. Saya tanya lagi nih, disiplin nggak? Giliran Tuhan nggak disiplin ngasih berkat, kita kejam-kejam. Iya kan? Kenapa Tuhan? Kebutuhanku banyak Tuhan. Betul. Kadang kita hanya menuntut kepada Tuhan, menuntut kayak jaksa penuntut umum. Begitu kita dituntut oleh Tuhan, nah setiap berdoa ya, Tuhan kan tahu saya capek, Bang. Tuhan kan tahu saya lelah, saya bekerja siang dan sedikit malam. Baca Alkitab ya nak, teratur. Aduh Tuhan, hari Minggu aja dah. Kalau soal baca Alkitab tuh pusing saya Tuhan. Saudara, Ya, saya beritahu pengalaman saya. Saya dulu bukan orang yang cepat nangkap sesuatu kalau belajar. Bukan. Saya dulu hanya jago di bidang matematika saja, eksak. Kalau matematika, ya tutup mata saja saya bisa mengerjakan semua. Tapi di bidang lain saya enggak ada. Waktu saya masuk kuliah, enggak ada matematika di sekolah kita. Salah saya. Masuk sekolah kitab harusnya akuntansi saja. Bahaya saja. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Harus hafal ini dan sebagainya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya mau jadi pendeta yang cerdas secara intelektual. Saya doa, tolong Tuhan. Dan Tuhan tolong. Kadang-kadang kita tidak begitu kan?
aduh Pak, kalau saya baca Alkitab tuh pusing saya. Nah itu aja yang kita ributin. Kenapa kita nggak bilang, Tuhan kalau saya pengen baca Alkitab, tapi saya baca Alkitab pusing, Tuhan tolong supaya saya nggak pusing. Kenapa nggak itu jalan keluarnya? Kenapa jalan keluarnya kita tidak baca Alkitab dengan alasan pusing? Betul? Kenapa kita nggak cari jalan keluar lain? Berdoa supaya pas baca Alkitab, pusing kita hilang. Saya kesaksian lagi ya, satu lagi nih. Ya, ini kejadian nyata. Salah satu jemaat di Pungka itu yang sekarang sudah pindah ke Sumba, nggak bisa baca saudara. Tadinya, setiap kali dulu kami ragu di sana KKA kan, Rabu malam kan dulu kan. Kalau baca Alkitabnya nggak bisa. Satu kali saya tantang, berdoa toh supaya kamu bisa baca, minta sama Tuhan. Dia kan udah emak-emak, udah gak ada guru yang mau ngajar dia kan. Dia berdoa semua. Setiap kali dia baca Alkitab, dia bisa baca. Sekarang, bukankah itu dari Tuhan? Kenapa saya memilih jalan keluar? Oh Tuhan, saya nggak bisa baca atau saya pusing kalau baca. Ya udah, kalau karena saya pusing, singkirkan Alkitab. Saya dengar khotbah aja kayak ini. Kenapa saya nggak milih jalan lain? Tuhan, kalau saya baca Alkitab pusing, maka sembuhkan pusing saya, supaya saya bisa baca Alkitab. Itu sama dengan orang suka sekali bilang setengah mati. Kenapa nggak setengah hidup aja? Lebih positif, vibes-nya positif. Iya kan? Disiplin itu. Dari belalang kita belajar disiplin. Dari cicak atau laba-laba kita belajar apa? Menempatkan diri secara tepat, aktualisasi. Itu kita belajar, saudara. Makanya dikatakan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Kalau saya sebenarnya setuju kata cicak ini sebenarnya laba-laba itu. Cicak itu susah betul kita tangkap dengan tangan. Siapa yang pernah berhasil tangkap cicak pakai tangan? Ini memang teks aslinya dia beda sedikit aja deh. Beda sedikit aja. Tapi LHI menerjemahkannya dengan kata cicak. Kalau laba-laba kita bisa tangkap dengan tangan kan? Gampang kan? Dan laba-laba pun di mana-mana ada, makanya kita sering jengkel kan? Baru seminggu sarang laba-laba sudah ada. Iya kan? Bisa kau tangkap dengan tangan, tapi dia juga ada di istana raja. Artinya apa? Cicak atau laba-laba ini adalah binatang yang pandai mengaktualisasikan dirinya. Itu yang bikin dia hidup. Menempatkan diri dengan cara yang tepat. Orang percaya juga harus begitu. Harus bisa menempatkan diri. Iya kan? Jangan hanya sekedar mengikuti nafsu belaka. Kita harus pandai menempatkan diri kita. Salah satunya dalam kitab Amsal katanya, kalau kamu makan dengan pembesar-pembesar dan raja-raja, taruhlah pisau di lehermu. Itu salah satu cara menempatkan diri dengan baik. Jangan rakus, jangan congok kata orang Medan. Orang Medan tuh bilang, congok kali kau. Congok tuh rakus. Ya, itu aktualisasi diri. Kalau kita jadi orang percaya, aktualisasi diri, menempatkan diri yang baik. Kalau kita jadi jemaat yang sudah dibina bertahun-tahun, maka jadilah jemaat yang baik. Jadilah jemaat yang memberkati jemaat lain. Ibadah ini kan tujuannya salah satunya adalah saling memberkati, kan gitu kan? Kalau ibadah tidak ada lagi unsur saling memberkati, kita nggak perlu ibadah bersama, ibadah aja di rumah masing-masing. Kalau kita hanya ingin bertumbuh secara pribadi, tapi ibadah seperti ini kan tujuannya salah satu saling terhubung dengan yang lain, betul nggak? Memberkati. Makanya tujuan ibadah bersama itu menumbuhkan orang lain, bukan sekedar menumbuhkan diri saya. Kalau mau sekedar menumbuhkan diri saya, di rumah saja cukup baca Alkitab dan berdoa sendiri. Nah,
Nah, itu dia. Next, dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, kita bisa belajar. Ini udah terkait rohani ya. Semut mempersiapkan. Ya, kita juga harus sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri kita kepada kekekalan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan berkata bahwa Dia sendiri pun tidak tahu kapan hari itu tiba. Hanya Bapa yang tahu. Dalam keadaannya sebagai manusia, tapi dalam keadaannya sebagai firman Allah, Dia tahu kapan hari itu. Dari belalang disiplin kita bisa belajar. Gereja hanya bisa bertahan dan menggenapi visi Allah ketika gereja bersatu. Seringkali sekarang banyak intrik dalam gereja. Salah satu keuntungan gereja kecil seperti kita, intriknya kurang. Iya kan? Keuntungannya. Ya, masalahnya banyak juga. Tapi salah satu keuntungannya intriknya kurang. Karena sedikit. Coba banyak. Potensi intrik itu ada. Padahal kita harus bersatu. Di beberapa gereja saya melihat dan mengetahui antar WL bersaing siapa yang lebih oke, kan gitu kan? Itu ada. Antar pemain musik bersaing, antar pengkhotbah bersaing siapa yang lebih keren, ya kan? Ada itu. Kita nggak boleh begitu. Disiplin. Ketika kita dipercayakan melayani sesuatu, maka kerjakanlah pelayanan itu dengan disiplin. Saya sering bilang, pelayanan itu tidak sekedar menyangkut kebisaan kita melakukan itu. Pelayanan juga menyangkut seluruh kondisi kita. Misalnya kalau saudara ditunjuk jadi WL misalnya, lalu saudara minum sembarangan, minum es, makan cabai, pas giliran WL, yang penting kurang Tuhan. Itu nggak bisa begitu. Pelayanan itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Makanya Roma 12 ayat 2 apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu doa bagi. Iya kan? Gak bisa kita bilang yang penting saya diurapi Tuhan, haleluya. Gak bisa. Itu disiplin namanya. Makanya kalau kita latihan sering saya bilang, jaga makanan, jaga minuman, berdoa. Kadang-kadang kita melayani itu, kadang-kadang loh, mudah-mudahan gak ada di antara kita. Karena kita udah biasa, udah merasa bisa. Kita udah gak berdoa sungguh-sungguh. Udah merasa bisa kita. Saya udah sering kok pimpin pujian, saya sudah sering kok khotbah, saya sudah sering kok main musik. Jadi melakukan pelayanan itu menjadi hal yang biasa, bukan lagi sesuatu yang istimewa. Ya, kita bisa tunduk kepada otoritas yang sah misalnya. Kenapa banyak gereja pecah? Karena beberapa orang merasa memiliki otoritas sendiri-sendiri, ya kan? Saudara, saya beritahu saudara, otoritas rohani di dalam sebuah gereja itu diberikan oleh Tuhan kepada gembala. Bukan berarti apa yang dikatakan gembala 100% selamanya benar, tidak. Beda itu. Sama dengan sekarang. Presiden kita siapa? Itu diamanatkan undang-undang kan? Pertanyaan saya, apakah Jokowi selalu betul sebagai presiden? Ya tidak, tapi otoritas sebagai presiden ada di Jokowi. Nggak bisa tiba-tiba saya bilang, Jokowi ini nggak bener, saya juga mau jadi presiden. Mana bisa? Betul lah. Sama dengan gereja itu begitu.
Kalau gembalamu salah, tegurlah dengan kasih, kan gitu kan? Amin. Jangan salah gembalamu, diamkan di depan. Iya Pak PM. Tapi di belakang. Jangan. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura. Minggu ini kan saya kirim renungan tuh. Musuhmu memukul dengan maksud baik, musuhmu, sahabatmu memukul dengan maksud baik, tapi musuhmu mencium dengan berlimpah-limpah, kata kitab Amsal. Iya kan? Hati-hati itu. Tapi kan kita lebih senang dipuji ketimbang dikritik. Betul. Seringkali kita kalau dikritik tuh langsung kita, dari dulu benci sama saya. Dari pandangan matanya saya udah tahu dia benci sama saya. Dia pandang saya sebelah mata, gini. Iya kan? Kita manusia masih sering kali gitu, lebih senang kita dipuji. Baju bapak bagus sekali. Padahal kusut. Bukan saya bilang pujian itu nggak boleh. Pujian itu boleh dan harus sesuai fakta. Amin. Jadi kalau saudara puji orang, pastikan pujian itu sesuai fakta. Bukan pujian yang mengada-ngada. Jangan. Kalau itu memang sesuai fakta, sampaikan pujian itu. Hebat, luar biasa. Karena sesuai fakta. Jangan hanya sekedar menyenangkan dia, karena kemungkinan nanti malam saya ditraktir Pak. Jangan. Begitu juga kalau engkau menganggap seorang sahabat dan dia bersalah, tegurlah dia dengan kasih. Jangan karena teman apapun yang dilakukan betul. Amin. Ini susah ya. Ya, itu. Jadi gereja harus menghormati otoritas yang sah. Ya, next. Dari cicak atau laba-laba kita belajar kesabaran, ketekunan. Ya, kerja keras dalam mengikuti Tuhan dan kehendak-Nya. Ini tadi kan kita kaitkan dengan kehidupan rohani kan. Sabar. Ya, ada lagu zaman dulu tuh. Sabar dalam susah sukamu, sabar ada Tuhan sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Ya kan? Udah jarang tuh dinyanyikan sekarang. Sekarang tuh lebih enak kita menyanyikan, ya kan? Pertolonganmu begitu ajaib. Salah? Tidak salah. Tapi harus cover both side. Artinya itu harus seimbang. Kita harus mengekspresikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya sendiri, terima kasih Tuhan, hidup saya ini karena pertolongan Tuhan. Ekspresikan. Nyanyi pun begitu boleh, tapi jangan itu melulu. Lagu-lagu yang sangat teologis yang zaman dulu, kenapa sampai hari ini bertahan? Itu karena nilainya, betul gak? Lagu-lagu hari ini sebulan hilang. Kenapa? Karena dibikin bukan karena nilai teologisnya, cuman karena indahnya melodinya. Apakah salah? Tidak juga. Tidak. Hanya saja tidak bertahan. Iya kan? Coba, masih ada yang hafal gak lagu? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Saudara tahu umur lagu itu berapa? Lebih dari 1 abad.
Itu lagu-lagu abad ke-19 yang sudah melewati 100 tahun yang lalu. Ini sudah abad 21. Lagu hari ini, lagu-lagu sekarang yang modern sekarang ini, kita nyanyikan, bulan depan kita udah lupa. Kenapa? Ya itu tadi. Ya kan? Amat besar anugerah. Iya kan? Itu lagu kapan itu coba? Itu ratusan tahun yang lalu itu lagu. Masih ingat kita. Karena nilai teologis yang melekat. Makanya ingat ya, kualitas yang akan diingat orang dari kita. Seindah apapun penampilan seseorang, tanpa kualitas dia akan segera dilupakan. Betul? Sama kok, semua di dunia ini berlaku begitu. Ya kan? Selebeo masih ada sekarang? Gak punya kualitas soalnya. Awal-awal kan apa itu? Fashion Week apa? Cimanggis, Cilegon atau Cilegon Fashion Week atau wah, selebeo ya kan? 2 bulan hilang karena nggak berkualitas, nggak ada kualitas. Siapa mau yang nggak ada kualitas? Sama ya, rohani kita juga begitu. Sesuatu yang akan bertahan adalah sesuatu yang memiliki kualitas. Tanpa kualitas, secantik apapun penampilannya tidak akan bertahan. Sepakat? Sama dengan iman kita. Sama, saudara. Iman tuh bisa dipoles pura-pura. Kenapa saya bilang banyak yang saya lihat begitu? Dalam ibadah, haleluya. Salah? Tidak. Menjadi salah kalau sampai di rumah langsung jambar-jambar. Terus apa dampak ibadah tadi itu apa? Menjadi salah sampai di rumah bertengkar suami dan istri. Terus dampak ibadah tadi itu apa? Tidak berkualitas. Coba ada kualitasnya, betul nggak? Ada masalah di rumah, kita selesaikan baik-baik. Ayo kita cari jalan keluar, kan gitu kan? Sama-sama ke pintu kan, keluar. Namanya cucu belajar keluar. Nah, di halaman ngobrol, kan lebih enak dapat angin. Di rumah panas. Dari pelandu kita belajar apa? Kita belajar memelihara iman dari serangan pemangsa. Betul? Banyak pemangsa iman kita di dunia ini. Banyak sekali hari ini. Banyak sekali. Hari ini sangat terang-terangan pemangsa iman kita itu. Hari ini nilai iman tuh udah murah. Orang bisa cepat pindah agama, buang Tuhan. Tuhannya aja dibuang lagi Anda. Betul? Saya bicara tentang kebenaran, pengetahuan dan ini loh, kesadaran. Saya bicara tentang orang-orang yang dinilai punya kualitas, bukan orang-orang yang tidak berkualitas. Kalau orang-orang yang tidak berkualitas ya sudah kan. Saya bicara tentang orang-orang Kristen yang dianggap rohani, tapi ternyata tidak. Jadi kita belajar dari pelandu memelihara iman. Terakhir sebagai penutup saya mengutip dari salah satu tulisan The Rabbi. Ini tulisan para rabi Yahudi tentang iman, saudara. Dikatakan di sana, iman adalah sumber yang sangat powerful, sumber yang sangat berkuasa untuk memampukan roh kita naik terus, untuk memampukan roh kita terus naik ke atas, mengatasi setiap kesakitan yang kita derita secara tubuh, yang kita derita di dunia ini. Itu iman. Dan saya sepakat dengan Rabi Yahudi. Ini tulisan yang sangat-sangat kuno dari Rabi Yahudi. Ini bukan tulisan 100-200 tahun, saudara.
Umur tulisan ini lebih dari 1000 tahun. Jadi iman itu adalah sumber daya. Artinya kira-kira gini, tanpa iman kita tidak akan bisa memaknai kesulitan dengan benar. Dan kalau kita tidak bisa memaknai kesulitan dengan benar, kita tetap akan dikalahkan oleh apa yang ada di dunia ini. Kita tidak lagi menjadi bijaksana seperti 4 hewan tadi, 4 binatang. Itu kira-kira kalau saya paraphrase, saya bahasakan sendiri. Iman itu adalah sumber daya yang sangat kuat, yang paling kuat, yang memampukan kita atau roh kita terus naik. Roh kita terus naik, terus mengatasi setiap kesulitan dan penderitaan yang kita dapati di bawahnya, di bumi. Kira-kira begitu. Itu sebabnya tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ibrani mengatakan seperti itu. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau iman kita tidak bertumbuh melalui hikmat dan kebijaksanaan, apapun yang terjadi, pasti kita akan mengutuki keadaan kita. Kalau kita sudah biasa mengutuki keadaan kita, kita juga akan tiba pada mengutuki Tuhan. Kita belajar dari semut, kita belajar dari belalang, kita belajar dari pelanduk, kita belajar dari cicak atau laba-laba. Ingat, firman Allah adalah sumber pengetahuan dan hikmat, tetapi juga semua yang di sekitar kita juga adalah sumber pengetahuan dan hikmat yang harus kita kelola. Mari kita berhikmat supaya hidup kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.